Assalamualaikum guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa kita akan bahas film yang unik-unik. Kali ini kita akan rekap film berjudul Tale tahun 2012 yang disutradarai dan ditulis oleh Alexander Nurdas. Film bergenre horror thriller dari Norwegia ini mengangkat sosok makhluk legenda hibrida bernama Huldra yang berwujud wanita telanjang berekor sapi. Oke guys, bagaimana selanjutnya? Langsung saja genjot ke plotnya. Berlatar di Norwegia, dua kru pembersih rumah ditugaskan pergi ke rumah seorang kakek yang terletak di tengah hutan. Elvis dan Leo sampai di sana dan menemukan bahwa kakek pemilik rumah itu telah tewas membusuk. Setelah dikonfirmasi kepada bos mereka, Elvis dan Leo pun ditugaskan untuk membersihkan mayatnya. Karena baru pertama kali melihat ini, Elvis terus muntah. Kondisi mayat itu juga tidak utuh. Melihat lingkungan di sekitar rumah, mereka mengklaim bahwa itu adalah ulah hewan buas. Karena penasaran, Elvis dan Leo pun menyusuri beberapa bangunan di sekitar rumah. Elvis menemukan gudang dan mencoba membersihkannya. Sementara Leo istirahat sejenak. Lalu kemudian HP Elvis yang dia bawa berdering dan menunjukkan foto gadis kecil. Leo bertanya soal wallpaper itu dan Elvis menjelaskan bahwa itu adalah putrinya. Di sini Leo baru tahu bahwa Elvis memiliki seorang anak. Elvis tak mau bercerita panjang lebar, lalu dia mengajak Leo memasuki gudang. Ternyata ada sebuah pintu kecil yang tertutup oleh perkakas. Elvis membukanya, namun Leo sempat mencegahnya karena itu di luar tugas mereka. Walaupun begitu, mereka tetap masuk dan menemukan ruangan lagi. Tempat itu mirip sebuah bunker yang telah usang, dan di sana Elvis juga menemukan bekas bercak darah segar. Mereka percaya bahwa kakek itu sebelumnya pasti tinggal di sini. Saat menelitinya lebih lanjut, mereka menemukan bahwa produk di sana sudah kadaluarsa sejak tahun 1989. Tentunya hal ini membuat mereka semakin heran. Mereka berjalan lebih dalam, lalu kembali menemukan sebuah ruangan yang tampak masih berfungsi. Gambar-gambar eksperimen aneh terlihat di sekeliling tembok, di mana membuat Leo sedikit panik. Dia menghubungi bosnya untuk mengirimkan kru investigasi. Namun Elvis tak sabar untuk menelusurinya sendiri. Lalu dia mencoba menyalakan radio di sana. Awalnya dia mengira bahwa radio itu rusak, namun kaset rekaman mendadak terputar, lalu menunjukkan rekaman si kakek bersama sosok misterius. Saat Leo memberitahu bahwa tim akan segera tiba, sosok gadis tanpa busana mendadak bangkit dari bak mandinya dengan selang-selang yang terpasang di mulutnya. Gadis itu pun pingsan, lalu Leo bergegas untuk mencarikannya makanan. Setelah kembali, dia melihat bahwa Elvis telah diceki oleh gadis itu. Leo merayunya secara perlahan, tapi nampaknya gadis ini tak mengenali bahasa. Akhirnya Leo memberikan pakaian, di mana membuat gadis itu tenang dan menghangatkan tubuhnya. Sementara Elvis sendiri ketakutan dan meminta Leo untuk tidak meninggalkannya. Leo mengambilkan roti di mobilnya. Setelah Leo pergi, Elvis mendekatinya. Dia tampak melahap makanan kadaluarsa itu. Elvis menemukan beberapa kaset di samping radio yang bertuliskan Tale, yang mana menunjukkan bahwa Tale merupakan namanya. Saat rekaman diputar, Tale mendekati radio, seolah dia akrab dengan suara kakek itu. Debes conservar la salud a pesar de las incluso para ti. Dándote la dosis de hierro. Pasa.
Tel yang polos dan tak tahu mengenai apapun sampai mencari-cari sumber suara. Namun Elvis menjelaskan bahwa itu hanyalah rekaman. Sementara Leo sampai di mobil, namun kali ini dia hanya meminum obat karena kanker paru-paru yang dia derita. Sosok hewan misterius beberapa kali lewat dengan cepat, namun Leo tak menghiraukannya. Di dalam, Elvis mencoba memutar seluruh kaset. Rekaman kakek itu menjelaskan soal eksperimennya terhadap Tel itu. Diketahui bahwa kakek itu merupakan mantan intelijen yang sedang meneliti dan mengembangkan hewan misterius pada sebuah organisasi di hutan. 11 tahun yang lalu, kakek sengaja mencuri salah satu hewan yang sedang dikembangkan, di mana umur hewan itu masih 4 tahun. Karena aksinya itu, kakek menjadi buron dan mengasingkan diri dengan hewan itu. Atas pengetahuannya di bidang anatomi tubuh, kakek melakukan eksperimen agar Tel bisa beradaptasi dengan manusia. Beberapa hormon ditambahkan agar Tel bisa berkembang seperti manusia. Rekaman ini terpotong saat Tel tiba-tiba kabur dari Elvis. Elvis mengejarnya dan menemukan dirinya bersembunyi di dalam kamar. Kamar ini tampak terawat dan Tel tampak nyaman di dalam sana. Saat Elvis mendekatinya, Tel meraba wajahnya seolah ingin menjelaskan sesuatu. Otak Elvis mendadak blank saat disentuh oleh Tel, di mana dia melihat imajinasi yang menunjukkan ingatan Tel. Ingatan itu menunjukkan ketika Tel masih kecil, di bawah perawatan sang kakek. Ketika itu, Tel yang penurut disuruh untuk mengenali air, lalu dia disuruh mandi. Saat berendam, si kakek menyuntikkan bius, lalu ingatan Tel itu pun mendadak melompat ketika dia sudah remaja. Dia terbangun di kamar, lalu menerobos ke hutan untuk menikmati udara segar. Ada sosok hewan yang mengintainya. Di sini mata Tel mendadak berubah, menunjukkan instingnya terhadap hewan sejenisnya. Si kakek pun dengan sigap menariknya, melarangnya untuk bermain-main di hutan. Beberapa kali dia diingatkan dengan bahasa manusia, namun Tel tak pernah meresponnya. Si kakek pun menyadari bahwa dia bukanlah manusia, dan dia ingin melepasnya ke alam. Namun kakek keberatan juga, karena jika dia dilepaskan, maka para peneliti akan menangkapnya. Kakek terus bereksperimen agar hewan itu memiliki naluri manusia. Sampai pada akhirnya dia menemukan bahwa masalah utama ada di ekor Tel. Tel yang cantik ini memiliki ekor, di mana itu berfungsi seperti sinyal bagi hewan-hewan sejenisnya. Dengan berat hati, kakek pun memotongnya, lalu menyimpannya di kotak es. Tak berhenti di situ, kakek terus melakukan eksperimen dengan merendamnya di bak mandi. Ini semua dia lakukan demi selamatkan Tel dari orang-orang jahat, yakni para peneliti yang akan menggunakannya sebagai senjata. Sampai di sini ingatan Tel pun terpotong. Sementara itu, Leo kembali ke lokasi. Di tengah hutan, dia mendapatkan panggilan dari bosnya bahwa tim investigasinya mungkin gagal berangkat hari ini. Tepat saat dia berbicara, sosok hewan kembali mengintainya. Tapi nampaknya hewan itu menjauhi manusia. Sementara itu, Elvis yang penasaran setelah melihat ingatan Tel kembali memutar kaset terakhir. Rekaman kakek menjelaskan bahwa setelah ekor Tel dipotong, kondisinya bukan membaik, namun malah memburuk. Kakek merasa bersalah dan mencoba untuk merendamnya di bak mandi untuk melakukan eksperimen perbaikan lebih lanjut. Namun sampai 4 hari diinfus oleh asupan, Tel tak kunjung bangun dari bak mandinya, lalu rekaman itu pun selesai. Elvis melihat kotak yang menyimpan ekor Tel, lalu dia membukanya. Ternyata benar, itu adalah ekor, mirip seperti ekor sapi. Elvis pun muntah setelah melihat itu. Lalu sesaat Leo datang dan melihatnya. Si esto funcionará. Sí. Sementara Tel sendiri tak merespon sama sekali. Dia benar-benar seperti hewan yang hidup hanya untuk makan. Elvis keluar untuk buang air, sementara Leo mendadak kesakitan karena penyakitnya. Tel tiba-tiba mendekatinya, seolah dia menemukan masalah pada tubuh Leo. Namun ketika Tel akan menyentuhnya, Leo menampik tangannya. Di luar gudang, hewan-hewan misterius mendadak datang mendekat setelah Elvis membuka kotak berisi ekor tadi.
Sepertinya mereka mendapatkan sinyal bahwa di dalam sana ada hewan sejenisnya. Elvis, Leo, dan Tel berkumpul bersama. Mereka berdua membuatkan kopi untuk Tel dan dia tampak menyukainya. Di sini Elvis juga curiga bahwa jangan-jangan Tel adalah hewan hibrida seperti dalam legenda Norwegia, yakni gadis hutan berekor sapi. Hewan legenda itu dipercaya memiliki kemampuan di luar batas dan merupakan predator manusia. Leo pun membantahnya karena mereka juga tidak bisa memastikan apakah itu ekor Tel. Di sini Elvis juga menceritakan sisi lain hidupnya yang tak pernah dia ceritakan. Elvis berkata bahwa dia memiliki seorang putri yang merupakan hasil dari hubungan tidak sah. Pasangannya mencaci Elvis, menganggapnya tak bertanggung jawab. Maka dari itu dia terpisah dari putrinya. Leo pun juga mengaku bahwa dia baru mengetahui ini, walaupun mereka sudah lama berpartner. Leo juga bercerita soal penyakitnya yang selalu dia sembunyikan. Kanker paru-parunya kerap membuatnya sengsara, namun dia mencoba berdamai dengan penyakitnya itu. Dokter memberitahunya bahwa sisa hidupnya tinggal sedikit. Namun di tengah perbincangan mereka, sesuatu tiba-tiba mendekat. Tel tiba-tiba merespon, lalu mengunci pintu secepatnya. Leo mencoba menyusuri lokasi untuk mencari sumber suara itu, namun pintu tiba-tiba didobrak oleh seseorang. Penyakit Leo kembali kambuh sehingga dia tak bisa melawan dengan maksimal. Ketika mereka menahan pintu, Tel tampak ketakutan. Dobrakan semakin kuat, namun seketika menghilang begitu saja. Tak perlu waktu lama, Leo mendadak pingsan. Elvis pun panik. Namun sesaat kemudian, Elvis mendadak pusing juga dan dia hampir pingsan. Gas bius tersebar di ruangan. Sebelum dia pingsan, Elvis melihat Tel, lalu dia menyentuhnya. Di sini ingatan Tel pun terlihat oleh Elvis, menunjukkan awal mula Tel berada. Sebelumnya, Tel tinggal di laboratorium selama 4 tahun. Namun sepanjang itu, Tel dijadikan penelitian oleh para ilmuwan militer, termasuk si kakek. Dia sebenarnya adalah hewan sejenis Huldra, atau hewan mitologi yang mempunyai tubuh menyerupai manusia. Namun karena sejak bayi dirawat sesuai prosedur manusia, dia lebih cenderung mirip manusia. Hal itu menunjukkan bahwa hewan ini mudah beradaptasi dengan lingkungan. Selama eksperimen, Tel beberapa kali dibedah dan disiksa. Kakek tak tega melihatnya, maka dari itu dia membawanya kabur dari lab. Mereka melarikan diri sampai pada akhirnya tiba di sebuah hutan dan menemukan rumah tak berpenghuni di sana. Kawasan yang terisolir ini ternyata menyimpan berbagai misteri, termasuk keberadaan habitat Huldra. Tel kecil bertatap muka dengan Huldra, di mana dia seperti terkoneksi. Namun kakek menariknya dan mengajaknya menjauhi mereka. Mereka menemukan ruang bawah tanah dan menjadikannya tempat tinggal utama. Bertahun-tahun mereka tinggal di dalam sana dan menyamarkan tempat itu juga. Kakek selalu memberinya gambar-gambar anatomi tubuh, berharap agar Tel bisa mengenali fungsi tubuhnya. Kakek tahu bahwa Tel memiliki kemampuan di atas normal, namun Tel sendiri tak bisa mengenalinya. Tempat yang bukan habitatnya juga membuat sang kakek terus mengecek kondisi Tel. Beberapa upaya dilakukan seperti menyuntikkan berbagai asupan ke tubuhnya. Kakek juga terus merekam setiap perkembangan Tel. Setiap hari dia hanya diberikan gambar-gambar tubuh sampai remaja. Namun pada akhirnya, Tel menyadari ada perbedaan pada tubuhnya, yakni dia memiliki ekor. No estarías viva. Mejor dicho. Setelah melihat ingatan Tel itu, akhirnya Elvis pun pingsan. Lalu dia melihat beberapa pasukan ber-APD lengkap menangkapnya. Dia terbangun di tengah hutan dengan kondisi terikat. Seorang profesor mendekat untuk menginterogasinya, menanyakan keberadaan makhluk hibrida itu. Mereka tahu lokasi ini setelah mendapatkan info bahwa ada lelaki tua yang meninggal di wilayah yang belum pernah dijamah manusia. Namun di sini Elvis tak tahu apa-apa soal Tel itu, jadi dia mendapatkan siksaan. Sementara pasukan lainnya menyusuri lokasi penggerebekan, di mana mereka menemukan data-data penting dari aliansi dan menemukan beberapa seragam intelijen. Hal ini menguatkan bahwa kakek ini adalah buronan yang mereka cari selama ini. Sebuah alat mendeteksi adanya sinyal Tel, lalu mereka menemukan kotak yang sedikit terbuka.
di mana di dalamnya hanya ada ekor Tail. Sementara si profesor menjelaskan bahwa hewan yang disebut Tail itu akan mereka uji untuk senjata biologis pada masa lalu. Tail bisa memancarkan radiasi unik yang membuatnya berbahaya dan juga memiliki kemampuan telepati. Jadi bagaimanapun caranya, sekarang mereka harus menemukannya. Entiendo perfecto. Al punto de que estás dispuesto a sacrificar lo que sea por ellos. Sementara pasukan masih belum juga menemukan Tail. Namun sesaat kemudian, Tail mendadak bangun dari bak mandinya, lalu menghabisi mereka semua. Upaya bertahan ini selalu diajarkan si kakek sebelumnya. Tail memiliki insting yang kuat, di mana dia tahu siapa yang akan menyakitinya. Semua pasukan dikalahkan dengan cepat dan dibunuhnya secara brutal. Sampai pada akhirnya sebuah tabung gas bocor dan meledakkan seisi ruangan. Profesor melihatnya dari kejauhan, di mana membuatnya panik dan akan membunuh Elvis dan Leo. Beberapa hewan misterius bernama Huldra akhirnya muncul, di mana mereka langsung menyerang Profesor secara brutal. Mereka adalah hewan sejenis Tail dalam wujud sesuai habitatnya. Sesaat setelah Profesor tewas, para Huldra pergi, lalu Tail yang masih selamat mendekati Leo dan Elvis, lalu dia juga pergi. Sampai esoknya mereka berdua dipulangkan untuk dimintai keterangan polisi. Sebuah keterangan ditulis. Menurut Leo, kakek tua itu telah terbunuh oleh para Huldra liar karena telah menyakiti Tail atau hewan sejenis Huldra dengan memotong ekornya. Luka di mayat kakek sama dengan luka bekas serangan Huldra. Namun walaupun begitu, para polisi masih meragukan pengakuan mereka berdua. Akhirnya Elvis dan Leo duduk bersama di taman, di mana Leo mengatakan bahwa penyakitnya tiba-tiba hilang secara misterius. Leo juga memberinya upah kerja, namun sangat banyak. Elvis yang putus asa sempat menolak karena dia telah dijauhi oleh putri tercintanya. Namun tak disangka, di seberang sana, pasangan dan putrinya telah menantikan Elvis. Seakan hubungan mereka telah membaik sesuai harapannya. Dia pun percaya bahwa semua keajaiban ini karena ulah Tail. Karena menurut legenda, siapapun yang bertemu Huldra dan berbuat baik kepada salah satu dari mereka, maka semuanya akan memberikan keberuntungan. Dan sebaliknya, mereka akan menjadi predator jika merasa terancam. Di hutan, Tail telah bebas ke alam habitatnya. Walaupun dia sudah tak memiliki ekor lagi, para Huldra tetap mau bercengkrama dengannya. Dan di sini film pun berakhir. Oke guys, film ini berjudul Tail tahun 2012. Sebelumnya film ini merupakan film pendek bergenre horor yang mengangkat makhluk mitologi Norwegia yakni Huldra. Namun karena banyak peminatnya, produser pun membuat versi panjangnya. Namun sayang dengan anggaran seadanya. Menurut Mimin, CGI di film ini sangat buruk sesuai dengan anggarannya. Namun film ini memiliki keunggulan dari segi cerita dan pengambilan gambarnya. Oke, begitulah pembahasan film kali ini guys, dan terima kasih buat semua yang telah menonton.